Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 6. Pada video kali ini kami akan mempresentasikan terkait ide usaha kami, yaitu makanan dimsum yang bermerek Jumbo Dimsum. Baiklah, yang memiliki ide usaha ini ada kami berlima, yaitu saya sendiri Windy Maharani, Saya Hanifah Indriani Hidayat. Saya Febi Fasina Nendra. Saya Salsabila Putri Andika. Saya Fani Rimin Syameka. Selamat menikmati. Halo teman-teman semuanya, sebelumnya mari kita mengenal dahulu apa itu dimsum. Dimsum sendiri adalah makanan khas Tiongkok yang sudah populer di Indonesia. Dimsum terbuat dari campuran daging ayam giling, tepung, serta bumbu pilihan, lalu dikukus hingga matang. Jumbo Dimsum yaitu usaha kami hadir dengan ukuran lebih besar dari dimsum biasanya, sehingga lebih mengenyangkan dan memberikan pengalaman makanan yang beda dari dimsum yang standar. Produk ini hanya menghadirkan varian original agar cita rasa tetap konsisten dan autentik. Dengan tekstur kulit yang lembut, isian daging ayam yang gurih, serta aroma kukusan yang khas, Jumbo Dimsum cocok dinikmati kapan saja, baik untuk camilan maupun pengganti makanan utama. Selain itu, dimsum ini juga praktis, higienis, dan bisa disajikan dengan saus cocolan seperti saus pedas manis atau saus sambal sesuai selera. Teman-teman semuanya, usaha Jumbo Dimsum termasuk jenis usaha kuliner atau makanan siap saji. Usaha ini bergerak di sektor pangan yang mengolah bahan dasar sederhana seperti ayam, tepung, dan bumbu menjadi dimsum ukuran jumbo yang lezat. Karena hanya memiliki satu varian original, produk ini lebih fokus pada kualitas rasa dan konsistensi. Usaha ini bisa dikategorikan sebagai usaha mikro atau kecil, yaitu UMKM, dilihat dari skala produksi dan pemasaran. Dengan harga yang terjangkau dan rasa yang familiar di lidah masyarakat, Jumbo Dimsum memiliki peluang besar untuk diterima di pasar, khususnya kalangan pelajar, mahasiswa, hingga keluarga. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait latar belakang dari ide usaha Jumbo Dimsum. Inovasi produk Jumbo Dimsum dilatar belakangi oleh tingginya minat masyarakat terhadap makanan praktis, lezat, dan mengenyangkan. Dimsum pada umumnya berukuran kecil sehingga sering dianggap hanya sebagai camilan. Oleh karena itu, Jumbo Dimsum hadir dengan ukuran lebih besar agar bisa dinikmati tidak hanya sebagai camilan, tetapi juga sebagai pengganti makanan utama. Selain itu, usaha ini memanfaatkan bahan-bahan yang mudah didapat dan terjangkau, sehingga dapat menekan biaya produksi tanpa mengurangi kualitas rasa. Kehadiran Jumbo Dimsum diharapkan mampu menjadi pilihan baru di pasar kuliner dengan cita rasa original yang konsisten, serta porsi yang memuaskan dan harga yang bersahabat. Tujuan usaha yaitu menyediakan makanan yang mengenyangkan dan bergizi, juga menciptakan peluang kerja bagi masyarakat setempat, serta memperoleh keuntungan agar bisnis ini bisa terus berkembang. Lalu visi usahanya yaitu menjadi kuliner dimsum jumbo yang terjangkau, enak, bergizi, berkualitas, dan bisa menjadi jajanan favorit oleh masyarakat luas. Dan misinya yaitu menggunakan bahan segar dan halal, menghadirkan varian original, menjaga kebersihan, serta pelayanan yang ramah, dan pengembangan strategi promosi baik secara modern maupun tradisional. Lalu bagaimana proses pemasaran usaha tersebut? Yang pertama yaitu dengan promosi offline, yaitu membuka stand di lokasi strategis seperti di Jalan Agus Salim tadi, atau membuka stand seperti di sekolah, kampus, ataupun pasar malam. Kedua, menggunakan brosur, banner, dan spanduk yang menarik. Yang ketiga, memberikan promo khusus, misalnya beli 3 gratis 1. Yang kedua yaitu melalui promosi online, membuat akun media sosial seperti IG, TikTok, Facebook, dan lain-lain. Lalu menawarkan promo khusus untuk pemesanan online. Dan yang terakhir, bekerja sama dengan media food delivery seperti Gojek, Grab, ataupun Shopee Food. Yang ketiga yaitu strategi penjualan, menjaga kualitas rasa agar pelanggan puas dan membeli kembali. Lalu menggunakan kemasan yang menarik serta ramah lingkungan. Yang terakhir menyediakan layanan pesan antar untuk
memperluas jangkauan pasar usaha tersebut. Baiklah teman-teman dan Bapak sekalian, di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan berjualan dimsum. Yang pertama, permintaan pasar yang tinggi dan konsisten, karena dimsum bisa dinikmati di kapan saja dan di mana saja, baik sebagai sarapan, cemilan, maupun makan siang. Lalu yang kedua, modal awal relatif terjangkau. Nah, cocok nih untuk orang yang membuka usaha baik dari skala kecil hingga menengah. Lalu yang ketiga, bahan baku mudah diperoleh di pasar tradisional ataupun supermarket, jadi nggak ribet-ribet lagi cari bahannya. Yang keempat, produk dimsum bisa divariasikan dan dikreasikan dengan berbagai rasa dan isian, sehingga dapat menarik minat konsumennya tersendiri. Lalu, fleksibilitas penjualan yang luas. Bisa dijual di kios, kaki lima, restoran online, ataupun lewat dengan jasa pengantaran. Lalu, ada peluang untuk mengembangkan usaha menjadi yang lebih luas, seperti membuka cabang ataupun memperbanyak variannya. Mengikuti tren makanan sehat seperti dimsum rendah lemak ataupun vegetarian. Mendukung wisata kuliner lokal karena banyak wisatawan yang tertarik untuk mencoba ini. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang kekurangan jualan dimsum. Yang pertama, harga bahan baku yang fluktuatif dan ketergantungan pada bahan segar, seperti daging, seafood, maupun sayur-sayuran yang terdapat dalam dimsum ini. Yang kedua, produk dimsum tidak tahan lama, karena kan di dimsum kami ini memakai bahan-bahan yang segar, berbeda dengan produk lainnya, ataupun produk frozen yang dijual di tepi jalan. Lalu yang ketiga, persaingan bisnis sangat ketat karena banyak penjual dimsum dari berbagai skala usaha. Lalu produk mudah ditiru sehingga perlu inovasi agar lebih menarik daripada yang lainnya. Baiklah, saya akan membahas tentang lokasi penjualan kami. Kami memilih tempat yaitu di Gor Agus Salim. Alasan kami memilih tempat ini adalah lokasinya yang strategis, lalu ramai dikunjungi oleh masyarakat, dan yang terakhir penataan tempat berjualan yang rapi. Halo teman-teman semua, jadi alat dan bahan membuat jumbo dimsum. Yang pertama tuh alatnya ada sendok, pisau, piring, wadah, talenan, wajan, dan kukusan. Kemudian bahannya ada 200 gram ayam filet, bisa digunakan bagian pahanya. Kemudian 2 siung bawang putih, 1 butir putih telur, 9 sendok makan tepung tapioka, 1,5 sendok makan garam, 1 sendok makan gula, 1,5 sendok teh merica, 1/4 sendok teh kaldu jamur, 2 sendok teh saus tiram, 2 sendok teh minyak wijen, dan 2 sendok teh minyak asin, kemudian 500 gram wortel parut, dan sedikit es batu, kemudian ada kulit pangsit. Selanjutnya untuk bahan dan harga bisa kalian lihat di samping. Setelah ditotalkan, modal yang dibutuhkan untuk pembuatan jumbo dimsum ini berkisaran 55.000. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke langkah-langkah pembuatan jumbo dimsum. Langkah pertamanya itu kita haluskan bahan utamanya. Kemudian dengan memasukkan daging, paha ayam filet, bawang putih, putih telur, dan es batu ke dalam chopper atau blender. Kemudian giling hingga halus dan tercampur rata. Jadi gunanya es batu itu untuk adonan itu tetap dingin dan lebih kenyal. Kemudian langkah keduanya, campur dengan bahan kering dan bumbu. Dengan cara pindahkan adonan ke wadah, kemudian tambahkan garam, gula, merica, kaldu jamur, saus tiram, minyak wijen, minyak asin, dan daun bawang. Kemudian aduk sampai semua bahan menyatu dan adonan terasa lengket. Seperti yang ada di gambar, kita memasukkan kocokan telur, aduk dengan rata dan masukkan tepung tapioka sampai benar-benar tercampur rata dan tes rasanya. Langkah ketiganya yaitu siapkan kulit dimsum. Ambil 1 lembar kulit pangsit, letakkan 1 sendok makan penuh adonan. Karena kita membuat jumbo dimsum, jadi adonannya lebih banyak dalam 1 buah bentuk dimsumnya. Kemudian bentuk dengan cara mencubit pinggiran kulit pangsit hingga menyerupai mangkok kecil. Kemudian tambahkan topping wortel, taburi bagian atas dimsum dengan wortel parut secukupnya agar lebih cantik dan segar dan tampilannya lebih menarik.
Kemudian ada langkah keempat, yaitu kukus hingga matang. Yang pertama, panaskan kukusan, alasi dengan daun pisang atau baking paper agar dimsum tidak melengket. Atau bisa juga dengan oleskan dimsumnya dengan minyak. Kemudian, susun dimsum dalam kukusan, beri jarak agar tidak menempel. Lalu kukus selama kurang lebih 10-15 menit hingga dimsum matang sempurna. Langkah kelimanya, sajikan dan angkat dimsum yang sudah matang, kemudian hidangkan selagi hangat dengan saus sambal atau mayones dan chili oil. Begitulah tampilan kalau dimsumnya udah jadi. Sekian dari saya, terima kasih. Analisis peluang. Usaha dimsum memiliki peluang yang cukup besar di era sekarang karena beberapa alasan. Yang pertama yaitu tren kuliner Asia. Masyarakat Indonesia semakin terbuka dengan makanan asing, khususnya makanan Asia seperti sushi, ramen, dan dimsum. Hal ini membuat dimsum semakin populer. Yang kedua ada pangsa pasar luas. Dimsum bisa menyasar berbagai kalangan mulai dari anak-anak, remaja, hingga orang dewasa karena rasanya ringan dan cocok untuk semua usia. Yang ketiga ada fleksibilitas produk. Dimsum dapat dijual dalam bentuk siap makanan maupun dalam bentuk frozen food sehingga lebih tahan lama dan dapat dikirim ke luar kota. Yang keempat, mudah dipadukan dengan strategi marketing. Produk ini bisa dikemas dengan tampilan modern, diberi nama brand unik dan dipromosikan lewat media sosial sehingga daya tariknya semakin tinggi. Yang kelima, yaitu tingkat persaingan bisa diatasi dengan inovasi. Meski banyak penjual, peluang tetap besar jika menawarkan variasi rasa seperti keju, pedas, original, jamur, udang, atau inovasi saus paket hemat. Ada analisis harga jual. Dalam menentukan harga jual, beberapa faktor harus diperhatikan. Yang pertama ada harga pokok produksi atau HPP, biaya bahan baku seperti daging, kulit, bumbu, saus, biaya gas atau listrik, dan biaya kemasan. Yang kedua ada markup keuntungan. Biasanya ditambah 30% sampai 50% dari HPP agar tetap kompetitif tetapi masih menguntungkan. Yang ketiga ada kondisi pasar. Harga dimsum di pasaran rata-rata 10 sampai 15 per porsinya, sehingga menentukan harga harus menyesuaikan daya beli masyarakat sekitar. Selanjutnya yaitu ada contohnya seperti per porsi isi 4 sampai 5 12.000, paket hemat 3 porsi 30.000, dan frozen food isi 20 pieces dengan harga 40.000 sampai 50.000. Target penjualan dan proyeksi keuntungan. Yang pertama target harian minimal 30 sampai 40 porsi per hari untuk penjualan langsung atau offline dengan harga 12 per porsi, omset 360 sampai 480 per hari. Target bulanannya 30 hari, omset bisa mencapai 10.800.000 sampai 14.400.000. Penjualan frozen food jika mampu menjual 10 paket frozen per harinya dengan harga rata-rata 45.000, tambahan 450 per hari atau 13.500.000 per bulan. Total potensi omset bulanan offline dan frozennya 20 juta sampai 25 juta dengan asumsi pasar stabil dan strategi promosi berjalan dengan baik. Ada strategi untuk mencapai target penjualan. Yang pertama yaitu membuat promo launching seperti beli 2 gratis 1 atau diskon paket frozen. Yang kedua ada aktif promosi di media sosial dengan konten menarik, foto atau video, plus pembuatan dimsum, testimoni pelanggannya. Yang ketiga, ada bergabung di layanan pesan antar online seperti GoFood, Grab, Shopee Food, dan lain-lain. Yang keempat, ada menjual di lokasi strategis seperti lokasinya di kampus, sekolah, pusat jajan, atau event-event bazar. Yang kelima, menjaga kualitas rasa dan pelayanan agar pembeli kembali membeli.